Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Islami, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Batam. Nomor induk mahasiswa 22010003. Malam hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah kami dari organisasi komputer, yaitu membuat makalah. Khususnya saya menjelaskan tentang komponen utama CPU dan fungsi CPU. Nah, makalah ini disusun oleh saya sendiri, Ali Islami. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi utama dari CPU. CPU sebagai otak dari sebuah komputer memiliki fungsi utama yang sangat vital, yaitu melakukan keseluruhan pemrosesan informasi di dalam sebuah komputer. Nah, fungsi CPU bertugas untuk mengubah perhitungan bahasa mesin dan juga algoritma agar bisa dipahami oleh usernya dan ditampilkan melalui display unit. Nah, itulah sekilas fungsi daripada CPU. Nah, bagian-bagian dari CPU dan fungsinya secara detail ataupun secara spesifik. Bagian-bagian dari CPU yang pertama adalah prosesor. Nah, prosesor ini ada AMD A10 7850K APU. Penyebutan istilah dari CPU itu pada dasarnya mengacu pada bagian komponen ini. Prosesor merupakan suatu bentuk chip kecil yang merupakan pusat dari sebuah komputer. Nah, itu sekilas dari prosesor. Fungsi utamanya dari prosesor ini adalah prosesor ini memiliki tugas yang amat sangat penting dalam keseluruhan kinerja komputer, karena prosesor itu memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer Anda. Maka dari itu pastilah si prosesor ini sangat vital untuk membantu pekerjaan Anda yang banyak menggunakan komputer. Nah, spesifikasi dari prosesor, sebuah prosesor hampir 100% berpengaruh pada keseluruhan kinerja komputer. Prosesor menjadi tolak ukur kecepatan pemrosesan informasi yang bisa dilakukan oleh sebuah komputer. Itu sekilasnya. Kemudian yang kedua ada RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan bagian CPU berikutnya yang juga sangat berpengaruh pada kinerja sebuah CPU dan juga sistem komputer. RAM bersama dengan prosesor sangat menentukan bagaimana sebuah komputer bisa bekerja dengan baik. Gitu. Itu sekilas fungsi daripada RAM. Nah, kemudian secara teoritis fungsi utama RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak maksud kami. Singkatnya, setiap aplikasi di dalam sistem komputer akan langsung berjalan dan juga beroperasi menggunakan RAM. Jadi kapasitas RAM sangatlah penting, terutama untuk keperluan multitasking. Gitu. Pada saat ini RAM dan prosesor akan saling bekerja sama untuk mengoptimalkan kinerja CPU dan juga keseluruhan komputer. Nah, saat ini ada beberapa macam kapasitas RAM yang tersedia dan bisa Anda gunakan untuk mendukung fungsi CPU dan juga komputer Anda secara keseluruhan. Untuk itu, kapasitas RAM terbesar saat ini juga dibutuhkan agar kinerja dari komputer lebih optimal. Pada umumnya, RAM saat ini menawarkan kapasitas 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, dan juga bisa 16GB. Silakan pilih RAM yang sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Yang ketiga ada VGA card atau VGA card. Yang card VGA atau VGA card atau yang sering kita kenal dengan istilah graphic card juga merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah CPU. Tanpa adanya VGA card ini, maka kita sebagai user tidak akan bisa melihat tampilan dari komputer di dalam layar display. Nah, yang keempat ada hard disk. Hard disk merupakan bagian lainnya dari CPU. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram yang bertugas untuk menyimpan dan juga membaca data. Fungsi hard disk sebagai sebuah media penyimpan data. Fungsi hard disk sebagai sebuah media penyimpan data. Fungsi utama dan juga terpenting dari hard disk adalah untuk media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU Anda. Saat operasi ini kemudian akan mempermudah Anda dalam menggunakan sebuah komputer. Jenis hard disk yang umumnya digunakan oleh CPU pada sebuah PC adalah hard disk dengan ukuran 3,5 inci.
Sedangkan untuk laptop, harddisk yang umum digunakan adalah harddisk dengan ukuran 2,5 inci. Saat ini sudah ada sebuah pengembangan baru dari harddisk, yaitu SSD. SSD merupakan kependekan dari Solid State Drive, yang mana tidak menggunakan cakram seperti harddisk, namun hanya menggunakan chip sebagai media penyimpanan datanya. Yang kelima, motherboard. Motherboard, prosesor, RAM, VGA card, harddisk, dan perangkat lainnya tidak akan berguna di dalam sebuah CPU apabila tidak saling terhubung di dalam motherboard, atau juga sering dikenal dengan nama mainboard. Apabila diibaratkan sebagai sebuah kota kecil, motherboard diibaratkan sebagai tanah yang melandasi berdirinya semua bangunan, seperti kantor wali kota, DPRD, hingga perumahan-perumahan warga. Fungsi motherboard ini untuk menopang dan menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Itulah kira-kira. Yang keenam, power supply. Power supply jangan dilupakan. Bagian CPU yang satu ini yaitu power supply, atau yang biasa dikenal dengan istilah PSU. PSU juga merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai dan juga performa dari sebuah komputer. Fungsi dari PSU atau power supply ini tentu saja sangat penting fungsinya karena PSU bertugas. PSU bertugas untuk memberikan suplai listrik bagi prosesor agar dapat bekerja. Apabila suatu CPU memiliki power supply dengan kualitas yang buruk, maka hal ini akan berpengaruh pula pada performa dari sebuah komputer. Maka dari itu jangan pernah sepelekan peran dari power supply. Yang ketujuh adalah cooling fan. Meskipun memiliki harga yang relatif jauh lebih murah dibandingkan bagian-bagian CPU lainnya, namun jangan pernah diremehkan si kecil yang satu ini, yaitu cooling fan. Apabila tidak diperhatikan penggunaannya dengan tepat, maka bisa berakibat buruk bagi keseluruhan sistem komputer Anda. Fungsi cooling fan memiliki fungsi yang sangat vital dalam menjaga suhu dari CPU Anda. Dalam prosesnya, sebuah komputer akan mengalami peningkatan suhu dan menjadi sangat panas, terutama apabila melakukan pekerjaan yang sangat berat. Dengan adanya cooling fan, maka suhu tinggi di dalam CPU bisa menjadi lebih sejuk dan dapat menghindari kejadian buruk yang bisa menimpa CPU Anda seperti mati mendadak, kemudian overheat, kemudian terbakar. Penempatan cooling fan juga harus diperhatikan. Bagi mereka yang sudah biasa merakit CPU, maka pasti sudah memahami bagaimana menempatkan cooling fan dengan tepat. Paling tidak, cooling fan harus mampu mendinginkan bagian prosesor, harddisk, dan juga bagian motherboard secara keseluruhan. Semakin tinggi spesifikasi dari komputer, maka disarankan untuk menggunakan cooling fan yang lebih banyak dan juga besar dayanya. Yang kedelapan adalah casing CPU. Nah, casing CPU, satu lagi bagian-bagian dari CPU yang mungkin sering dilewatkan yaitu casing. Casing merupakan kotak yang biasa terbuat dari aluminium yang digunakan untuk menempatkan keseluruhan perangkat dan juga bagian dari CPU. Fungsi dari casing selain dapat membantu mempercantik tampilan dari sebuah komputer dan juga agar keseluruhan sistem komputer terlihat rapi, casing juga memiliki andil yang sangat besar untuk membantu proses pendinginan. Nah, kira-kira begitu ya. Demikian makalah ini saya susun dan buat serta sekilas penjelasan singkatnya tentang komponen dan fungsi utama CPU. Semoga bermanfaat. Hormat saya, Ali Islami. Nah, itu ya. Demikian tugas kuliah kita. Sudah kita jelaskan dan siap kita share di YouTube yang kita punya. Semoga semua teman-teman bisa mendapatkan penjelasan ataupun mendapatkan menambah pengetahuan khususnya tentang CPU dari komputer. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.